Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast FEB UI. Perkenalkan, nama saya Aditya Agung Satrio. Ya, biasa teman-teman saya manggil saya Agung. Kali ini kita akan bincang-bincang, kita akan ngobrol-ngobrol tentang edukasi hidroponik untuk persiapan pensiun dari FEB UI untuk Indonesia. Di tengah-tengah kita telah hadir teman saya, rekan saya, Muhammad Jatiardi Fitriantoro yang biasa disebut Ardi. Gimana bro kabarnya? Alhamdulillah. Udah Baik, lama Mas. nggak ketemu nih, karena dulu kita kuliah pas di tengah-tengah pandemi ya, jadi ya kita Banyak terpisah kuliah online. aja. Gimana? Sekarang lagi sibuk apa nih? Alhamdulillah sekarang sibuk bercocok tanam, Mas. Bercocok tanam ya? Padahal dari ilmu Akuntansi, akuntansi, betul. terus bercocok tanam. Gimana ceritanya nih? Ya memang banyak sih yang nanyain gitu ya. Tapi mungkin saya bisa bilang sederhananya ya. Kalau Allah sudah berkehendak itu nggak ada yang nggak mungkin gitu, Mas. Iya. Nggak ada yang nggak mungkin ya, dari akuntansi ke pertanian. Kalau boleh cerita di background pendidikannya dulu nih sebelum kita jauh bahas ke pertanian. Dulu dari alumni mana nih, Mas Iya, Ardi? jadi S1 kan kebetulan berkuliah di UI ya, jurusan akuntansi. Itu saya angkatan 2012. 2012 masuk ya. Ya, terus habis itu ya setelah lulus S1 itu sempat kerja dulu. Habis itu saya eh, S2 eh, pendidikan ilmu akuntansi PPIA PPI. tahun 2019 sama Mas Iya Agung sih. juga. Kita dulu Ya. bareng-bareng ya di kelas Nah, ya. jadi boleh dibilang memang sebenarnya secara pendidikan sih murni akuntansi gitu. Iya. Linear. Kalau anak-anak akuntansi itu kan pasti mindsetnya kalau nggak kerja di perbankan, di sektor keuangan, atau di sektor pendidikan jadi dosen ya. Ya, atau KAP biasanya. KAP itu ya. Sebagai auditor. Dulu sekali lulus langsung ke pertanian atau apa, ngapain dulu? Enggak sih. Jadi memang di awal saya ikut ya mainstreamnya ya, teman-teman seangkatan saya antara kalau nggak di kementerian, ya kan, atau di KAP sebagai auditor atau konsultan. Nah saya di konsultan. Oh, dulu di Waktu itu konsultan di ya. PPA FEB UI. Gitu. Jadi sebenarnya ya konsultan tapi masih ada kaitannya dengan pendidikan juga sih, karena masih di bawah FEB UI. Nah itu kan akuntansi, terus kerja di perusahaan, terus kuliah lagi di ilmu akuntansi. Ya. Sekarang ke pertanian, Iya. banting setir jauh banget. Iya. Itu gimana nih ceritanya? Ya, tapi sebenarnya mungkin kalau disebut banting setir iya ya. Cuman ternyata kepake kok, Mas. Maksudnya saya jadi ngelihat bahwa di pertanian ini sebenarnya disiplin ilmu akuntansi sangat diperlukan di pertanian gitu. Menurut saya. Karena sejauh ini ya, Mas ya. Itu hampir pasti ya ilmu-ilmu yang saya dapatkan di kuliah itu tuh dipraktekin semua. Bisa diterapkan ya? Walaupun konteksnya memang di pertanian gitu. Jadi nanam itu nggak harus balance gitu ya. Tapi ada ilmu-ilmu lain yang bisa diterapkan ya. Iya, karena kan sebenarnya inti dari akuntansi itu adalah akuntabilitas ya Mas ya. Pertanggungjawaban. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan gitu. Nah, di pertanian ini apalagi kalau udah skala industri itu penting banget yang namanya akuntabilitas gitu. Karena kadang kebanyakan ya Mas ya, kita cuma tahu cara nanamnya gitu. Tapi pada saat dihadapkan pada skala industri, skala besar, kita butuh sistem, kita butuh prosedur SOP, kita butuh pengaturan. Nah itu tuh akhirnya ada ketidakefektifan ataupun keefisiensian ya dari praktiknya seperti itu. Nah di sini sebenarnya akuntansi bisa masuk gitu. Karena kan memang fungsinya akuntansi itu setelah kita laporkan, setelah itu kan kita akan mengevaluasi itu. Apakah sudah efektif, efisien, bagaimana langkah-langkah pembaharuannya. Nah gitu ya. Menarik sih ini. Jadi kita nggak harus linear sebenarnya, tapi ilmu akuntansi itu bisa diterapkan di semua lini ya, semua sektor. Nah, kalau Mas Ardi lihat nih, kita kan sekarang kalau lihat demografi ya, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan kalau kata
orang dulu sih kita nanam apa aja di Indonesia pasti tumbuh ya. Ya. Tapi ironisnya cuma 21% dari apa namanya yang usia produktif itu bergerak di sektor pertanian. Padahal katanya kita nanam batang jadi tanaman. Nanam apa? Artinya kita subur, tapi kita nggak produktif di sektor pertanian. Bahkan kalau kita lihat baru-baru ini ya, perang Ukraina menyebabkan kita kurang pangan di sektor gandum. Atau kedelai maksud saya, masih impor dari Amerika. Nah, sebenarnya ada masalah apa sih di Indonesia kalau terkait pertanian ini? Sebenarnya mungkin dibandingkan masalah ya Mas ya, saya lebih sepakat kalau kita bilangnya tuh tantangan gitu Mas. Tantangan. Karena kalau misalnya kita anggap ini tantangan kan, kita semangat untuk memecahkannya gitu. Jadi bukan problem nih, tapi tantangan gitu kan. Jadi memang tantangan pangan ini ya, pertanian ini sebenarnya bukan hanya menjadi isu di Indonesia, tapi juga isu di negara-negara lain. Dan bahkan sebenarnya makronya ya Mas ya, yang saya tahu itu data dari FAO itu mengatakan bahwa di tahun 2050 itu diproyeksikan dunia ini akan mengalami krisis pangan, Mas. Krisis pangan. Karena memang tadi seperti yang Mas Agung bilang bahwa regenerasi petani itu tidak sebanding dengan nanti peningkatan jumlah penduduk di seluruh dunia gitu. Dan isunya sebenarnya adalah bahwa dari perkembangan penduduk yang signifikan sampai dengan tahun 2050 itu 80%-nya hidup di daerah urban, Mas, di perkotaan. Jadi sisa hanya 20% dari total penduduk nanti di tahun 2050 itu yang tinggal di pedesaan. Nah, kalau misalnya kita mindset-nya pertanian ini adalah di pedesaan gitu. Nah, kita berarti akan hanya bergantung pada 20% itu kan, Mas. Padahal dari 20% juga kalau di bayangan saya nggak mungkin seluruhnya itu akan jadi petani gitu. Pasti kan ada juga pekerjaan yang lain ya di pedesaan gitu. Nah, jadi bayangkan penduduk yang sebanyak itu yang katanya di tahun 2050 itu sampai 8 miliar katanya Mas, 8 hampir 9 miliar, itu hanya ditopang oleh 20% pedesaan itu Mas gitu. Nah, makanya sebenarnya kita perlu mengembangkan yang namanya urban farming Mas. Urban farming. Nah, urban farming itu bagian pertanian perkotaan ya, itu bagian dari modern farming. Nah, ini sebenarnya yang sedang saya kerjakan. Jadi bukan hanya hit di dunia pertaniannya gitu, tapi kita coba menjawab permasalahan di masa yang akan datang, yaitu semakin sedikit masyarakat ya lahan pertanian tuh makin sedikit karena makin banyak orang pindah ke kota, sumber daya manusianya untuk yang bertani juga makin sedikit, padahal jumlah penduduk makin banyak, makanya kita harus benar-benar fokus di modern farming ini. Modern farming ya. Mungkin itu kata kuncinya ya, modern farming itu ya. Mungkin bisa diceritain sedikit ya. Kalau misalnya ini ya, sekarang tanah-tanah pertanian udah berubah jadi jalan tol mungkin, jadi perumahan. Jadi sisa lahannya mungkin makin dikit. Mungkin itu tadi yang Bro Ardi cerita dengan modern farming. Apa sih modern farming itu? Nah, jadi ini juga isu yang besar Mas gitu ya. Kalau tadi mungkin saya kaitkan dengan ketersediaan pangan ya. Ketersediaan pangan. Nah, tapi sebenarnya dari sisi yang lain Mas, kita juga perlu mempertimbangkan yang namanya polusi udara. Polusi udara, limbah juga. Karena ternyata saya juga ngobrol ke beberapa akademisi di bidang pertanian ya Mas ya, bahwa penyumbang limbah terbesar di Indonesia itu dari sektor pertanian Mas. Ya, dari sektor pertanian. Dari sektor pertanian. Kenapa? Karena ternyata rata-rata kalau di Indonesia ya Mas ya, untuk dari petani itu bisa nanti kan didistribusikan gitu ya Mas ya, sampai ke konsumen untuk dimakan gitu ya. Itu rata-rata memerlukan jarak tempuh sekitar 500 kilo lebih. Nah, bayangkan dari perjalanan 500 kilo lebih itu ada mungkin hasil yang rusak. Gitu. Ya kan, hasil yang tidak optimal segala macam. Cabai, kalau boleh saya potong ya, cabai itu kalau masuk truk kena hujan sampai pasar induk busuk gitu. Betul Mas gitu. Nah, kita belum ngomongin kalau sekarang kan mungkin ya di pemerintahannya Pak Jokowi juga ini sangat concern terkait dengan polusi karbon Mas. Mau diberlakukan pajak karbon gitu ya. Nah, itu bayangkan Mas, 500 kilo Mas pengangkutan itu carbon footprint ya, jejak karbon itu seberapa besar itu Mas? Sekian ton dari timur ke barat, barat ke timur. Iya.
tiap hari gitu. Nah, dengan konsep modern farming ini, urban farming, jadi pertanian itu kita tidak lagi akhirnya terkungkung bahwa lahan pertanian tuh harus di desa yang jauh dari akses gitu, Mas. Tapi pertanian ini bisa loh dekat sekali dengan kota gitu loh, Mas. Bahkan ibaratnya ya sekarang ada namanya konsep farm to plate, Mas. Farm to plate. Jadi itu? sebelahnya kebun, sebelahnya itu restoran udah. Oh, gitu. jadi kita langsung fresh. Langsung fresh di situ. Di satu sisi tadi ya waste-nya juga limbahnya jadi ini ya bisa diminimalisasi. Carbon footprint juga nggak ada. Efektif efisien, Mas, gitu. Kita bisa nggak nanam di pekarangan rumah? Kalau di perkotaan kan rumah kecil-kecil nih. Gimana itu caranya kalau Betul. Jadi ini salah satu yang jadi fokus dari saya dan tim juga, Mas, gitu loh. Bahwa gimana caranya kita itu menanamkan mindset. Nah ini ya, ini berawal dari mindset semuanya gitu loh. Jangan sampai kita berpikir tuh sawah-sawah tuh hanya ada di desa aja gitu. Tapi di pekarangan rumah kita atau bahkan orang yang nggak punya pekarangan aja gitu. Itu bisa tetap nanam setidaknya untuk konsumsi pribadi gitu. Iya. Nah, dengan cara apa itu? Kalau dengan lahan sempit itu, bahkan yang tadi dibilang nggak punya lahan, itu bisa nanam. Gimana caranya itu? Kalau untuk sekarang ya, Mas ya. Kalau untuk sekarang ini kan kita memang untuk saya ini fokusnya di hidroponik, Mas. Hidroponik. Untuk produknya ini melon. Sebentar, kalau hidroponik itu media tanamnya apa ya? Kalau hidroponik itu kan sebenarnya kita itu melepas ketergantungan kita dengan tanah. Berarti nggak pakai tanah? Nggak pakai tanah. Terus gitu. Hidro kan air ya? Hidro pakai air. Jadi ditanam di media air aja. Iya. Nah kalau misalnya nih, rumah kita kan kecil nih. Terus kita punya misalnya di atas rumah itu dak atau yang biasa buat jemur pakaian itu. Bisa nggak ditanam di situ? Bisa, Mas. Bisa ya? Bisa. Jadi kalau kita sore-sore sambil ini bisa ya nanam di situ ya. Bisa. Kalau misalnya di skala kecil gitu ya, misalnya kita pengen nyoba ini gimana hidroponik, bisa ya? Bisa. Bisa. Tinggal sebenarnya kita mengedukasi masyarakat bahwa ini ada loh alternatif dari metode menanam. Yang bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Gitu. Nggak melulu harus punya tanah, nggak melulu harus punya lahan yang luas ya. Betul. Nah, ini juga sebenarnya jadi solusi ya hidroponik ini, Mas. Untuk sekarang, jadi solusi untuk keterbatasan lahan yang ada. Gitu. Kalau di kita, Mas, ini kebetulan, saya sekalian, kebetulan brand yang saya usung dan tim ini namanya The Farm Hill, Mas. Farm Hill. Jadi, catat ya, Farm Hill. Jadi, Farm Hill, karena memang kebetulan pertama kali itu kita, di bukit lembah, di lembah. Seperti itu. Nah, tapi perkembangannya nggak cuma harus di lembah ya. Di lembah, namanya Farm Hill. Nah terus kita kan fokusnya memang di melon hidroponik. Melon. Melon hidroponik itu memang kalau dibandingkan dengan konvensional, Mas, melon hidroponik ini memiliki beragam keunggulan, Mas, gitu. Mulai dari kualitasnya, ya kualitas. Jadi secara buah itu sangat amat jauh lebih bagus lah dibandingkan dengan buah yang konvensional. Justru yang ditanam di media tanah itu malah nggak sebagus dengan yang hidroponik itu. Tapi mungkin saya saya cuma bisa jelasin nggak terlalu detail lah ya. Tapi intinya kan sebenarnya kalau di tanah itu, Mas, di tanah itu sudah ada unsur-unsur yang melekat di dalam tanah sebelum ditanam itu. Ya ada unsur-unsur yang baik ya seperti unsur hara. Tapi kan ada juga yang nggak baik, misalnya ada endapan pestisida atau ada racun apa segala macam itu ya. Nah, dan kita nggak bisa memastikan antara tanah satu dengan yang lain itu sama. Gitu. Anggaplah misalnya nggak ada ini, Mas, nggak ada racun ya, hanya ada unsur hara. Nah itu sebenarnya menjadikan kita itu tidak tahu persis kan ya, Mas ya, unsur hara yang terkandung itu berapa. Nah sehingga nggak bisa kita taker ya. Nggak bisa ditakar, sehingga nanti kan kita nggak tahu itu ini modal kita di istilahnya modal tanahnya ini udah ada kandungan apa sih. Nah kita nggak bisa memberikan perlakuan yang sesuai dengan modal awal itu. Nah kalau di hidroponik kan kita media tanamnya netral. Media tanam. Jadi kita tahu ini titik starting point-nya itu dari 0. Nah kalau kita tambahin 10 ya jadi 10. Kalau kita tambahin 12 jadi 12.
Jadi lebih presisi Mas. Kita lebih presisi, lebih bisa punya akurasi ya, akurasi dari baik kualitas, kuantitas gitu. Jadi Seperti itu, Mas. kalau kayak kita masak gitu ya, nggak cuma perasaan gitu ya, Iya. tapi udah ada takarannya. Iya, berapa sendok Jadi teh, berapa standarnya bisa terukur gitu Iya, ya. betul. Oh iya iya. Gitu. Dan itu mungkin bisa diterapkan di rumah ya kalau misalnya kita nggak punya tanah untuk media tanam, bisa dengan air itu kita bisa takar gitu ya. Betul, betul. Nanti kita bisa pelajari itu. Ini obrolan yang menarik itu. Tapi yang ini ya, kalau boleh tahu, Famil ini, melonnya ini, udah dipasarkan di mana? Biar kita semua bisa tergambar. Iya. Ini pasarnya itu bisa sampai seluas mana? Peluangnya bisa sampai mana? Ya, jadi ini sebenarnya sangat amat penting nih, Mas. Pertanyaan yang sangat amat penting karena kan pada saat kita mau mengedukasi orang, ayo kita mulai berhidroponik gitu ya. Pasti kan kita harus kasih tahu dulu nih potensinya kayak gimana. Jangan sampai dia sudah belajar hidroponik, capek-capek segala macam ternyata nggak menghasilkan gitu kan. Kalau untuk melon kita, Mas, itu sebenarnya pasarnya di Jakarta. Oh, malah di Jakarta? Di Jakarta. Padahal kebun kita itu di Semarang, Solo sih. Nah, Semarang, Solo, kita pasar di Jakarta gitu. Karena kenapa? Karena melon kita itu, Mas, itu dijual di harga 36.000 minimal. Benar, saya potong ya. Di Jakarta itu di pasar induk atau di mall atau di mana nih? Nah, kira-kira Mas kalau misalnya ada buah melon, melon biasa dijual, Mas Agung tahu nggak harganya? Sekitar mungkin kan 10-15 ribu per kilo ya. Ini kita jual 36.000, bukan ke konsumen akhir Mas, masih ke distributor kita. Nah, itu kira-kira yang masuk kemana? Kan pasti yang special store, atau kalau nggak chain store ya. Seperti kalau di saya sebut aja mungkin biar tahu ya kan. Di Jakarta itu mungkin di All Fresh gitu, di Total Buah. Jadi kalau teman-teman ya beli di All Fresh, itu produknya Mas Ardin ya. Jadi bisa kebayangkan bagaimana hidroponik itu atau yang di pasar induk seperti apa kualitasnya ya beda. Nah, sebenarnya ini nih mungkin saya bisa kasih angle lagi nih Mas. Tadi kan di awal terkait kenapa sih dari akuntansi terus ke pertanian. Nah, di sini justru Mas, kalau misalnya kita nggak berhitung Mas, orang-orang tuh akan takut masuk ke hidroponik. Kenapa? Karena secara biaya investasi itu cenderung lebih mahal Mas. Cost-nya lebih besar. Sekarang kita untuk di Farm Hill sendiri ya Mas ya, kita itu punya greenhouse Mas. Greenhouse, rumah kaca gitu. Oh, bukan rumah yang dicat hijau ya? Bukan. Oke. Rumah kaca gitu ya. Itu per 1.000 meter persegi. 1.000 meter persegi. Nah, investasinya itu lumayan Mas, karena kan pakai rangka baja dan lain sebagainya, plastik UV, terus di sebelah samping-sampingnya ada insect net begitu. Dikasih with mat segala macam gitu kan ya. Itu investasinya lumayan dibandingkan dengan kita bertani di lahan biasa. Terbuka yang biasa itu ya. Tapi kan kita secara akuntansi Mas, kita akan hitung-hitungan sebenarnya, oke, kita investasi sekian. Nah, berarti kan kita harus mengupayakan supaya investasi itu balik sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan ya. Nah, disitulah bisa nggak ya kira-kira hidroponik itu membuat investasi yang mahal itu balik gitu. Jawabannya bisa banget Mas gitu. Jadi sebenarnya ini menurut saya sih malah advantage bahwa saya itu dari akuntansi. Saya jadinya bisa menilai bahwa ini sebenarnya bisnis yang benar-benar menguntungkan gitu. Jadi ini potensial sekali dan belum lagi melihat bahwa kalau kita banyak nih ke orang banyak ke hidroponik gitu ya. Itu berarti kan kontribusinya untuk pertanian juga akan tinggi ya. Lebih tinggi. Itu juga ya yang ternyata akuntansi itu juga penting juga ya terkait memanage bagaimana kita costingnya segala macam. Walaupun karena saya dari desa ya, saya ngeliat petani ya saatnya panen, saatnya jual, saatnya mau nanam pergi ke bank pinjem. Iya, betul. Tapi kalau bisa dimanage dengan baik kayak gitu kan kita bisa itu pentingnya kita belajar akuntansi. Jadi akuntansi nggak cuma harus di mana-mana ya, di pertanian pun bisa ya, di mana-mana juga bisa ya. Betul Mas. Ya jadi memang salah satunya Mas ya, salah satunya memang yang jadi momok bagi petani itu adalah pengaturan cash flow Mas. Cash flow, ya itu yang saya cerita tadi ya, orang desa, orang yang mindsetnya kenapa sih pertanian kok kayak gini, karena
dapat, nggak disimpan, nggak di apa, ntar kalau mau nanam pinjem. Iya, Oh betul. gitu ya. Terus juga misalnya ya untuk di farmil sendiri Mas, Iya, iya. di farmil sendiri itu kita panen itu seminggu bisa 2 sampai dengan 3 kali. Seminggu 2 sampai 3 kali. Ah, ah, Wow. 2 sampai 3 kali. Itu oke, kalau biar biar pendengar bisa membandingkan ya. Kalau konvensional seminggu apa panennya berapa kali? Kalau misalnya dari kita nanam Gini sampai sih. Oke. ini. Mungkin kalau mau bandingin ya biar lebih jelasnya gini Mas. Dalam lahan yang sama ya biar enak ya. Misalnya 1000 meter persegi ya Mas ya. 1000 meter persegi itu di konvensional Mas. Paling maksimal ya. Maksimal itu bisa dapat 1000 itu 1 ton. 1 ton dalam waktu? Nah, kalau misalnya kita hitung-hitungan 1 tahun ya Mas ya. 1 tahun itu paling 2 kali 2 kali panen. Berarti 2 ton. Satu kali panennya 1 ton, 2 kali panen berarti 2 ton. 2 ton. Di hidroponik Mas. Jadi dengan kita memanfaatkan teknologi gitu ya, yang lebih presisi, kita bisa sekali panen itu di 3 sampai dengan 4 ton gitu. Bahkan untuk farm hill sekarang Mas, alhamdulillah kita dengan upaya terus-menerus memperbaiki ya Mas ya, kita tuh bisa di 4,5 ton gitu. Berarti kalau bisa angka kasarnya berarti 4 kali lipat ya? Itu 1 kali panen. 1 kali. Itu baru satu kali panen. Nah, di hidroponik ini karena kita pakai greenhouse, ada rumah pelindungnya gitu kan ya. Terus kita juga lindungi hama dengan insect net gitu kan ya. Kita itu bisa tanam 4 sampai dengan 5 kali dalam setahun. Oh, berarti kalau dihitung itu bisa 16 kali lipat ya? Iya. 16 kali lipat 16 kali lipat itu baru dari sisi kuantitas Mas. Iya, kuantitas. Kuantitas dan kontinuitas ya. Jadi karena melon itu tanaman musim kemarau. Kalau di musim penghujan biasanya udah hilang melon itu. Nah, tapi dengan kita ada greenhouse, pakai hidroponik, itu kita tetap bisa panen meskipun di musim penghujan. Oh, gitu. Ini mungkin untuk jawab ini ya. Kadang kan petani itu gini, kalau misalnya kita nyuntuk petani bawang ya. Ketika bawang mahal, artinya kalau kebalik ya. Kalau bawang itu sedikit, harganya mahal. Kalau panen melimpah, harga turun. Petani dapatnya segitu-segitu aja ya. Betul. Tapi kalau nggak kenal musim, itu kontinuitasnya lebih tinggi, lebih stabil. Nah, itu dari kontinuitas. Iya. Dari kualitas? Nah, itu kan baru kuantitas, kontinuitas. Kualitasnya kan juga tadi mungkin saya sempat yang tadi ngobrolin ya, masalah ya. harga. Harga 10 sampai 15.000. Ini kita 36.000 ya, 36.000 itu baru kita jual ke distributor. Distributor itu akan jual ke konsumen akhir. Itu kalau kita dapat datanya ya Mas ya, itu di angka 55.000 sampai 60.000 per kilonya. Cek aja ya di toko-toko terdekat. Pokoknya yang ada mereknya Farm Hill. Gitu. Jadi kan dari sisi kuantitas, dari sisi harga itu sudah lebih tinggi gitu. Tapi dari konsumen apa untungnya? Gitu. Nah, gini Mas, kita juga melakukan edukasi terkait dengan kita harus melihat apa yang kita makan gitu. Iya. Nah, you are what you eat. Ya, gitu. Jadi di hidroponik ini kan, apalagi di farmil ini kita concern dengan yang namanya sertifikasi. Nah, ini juga saya dapatkan logika ini di akuntansi kan Mas. Kita kalau misalnya mau diakui nih standar internasional, akuntan ada sertifikatnya CA. Kalau mau jadi auditor ada sertifikatnya CPA. Nah, makanya logika itu dipakai untuk pertanyaan. Oke, kalau misalnya orang-orang pengen yakin dengan kualitas produknya Farm Hill harus ada pengakuan pihak ketiga gitu. Kita udah ada sertifikat GAP. GAP itu Good Agricultural Practice. Itu dari mana itu? Yang luar ini. Itu sebenarnya berlaku ini sih Mas ya, berlaku internasional ya, walaupun dikeluarkan itu sama Dinas Pertanian. Tuh. Terus habis itu ada sertifikat Prima 2 dan Prima 3. Itu apa tuh? Yang tadi apa? Sertifikat apa? GAP, Good Agricultural Practice. Dia mensertifikasi apa? Seperti namanya, Good Agricultural Practice. Jadi dia memastikan bahwa metodologi pertaniannya itu sudah good, sudah memenuhi standar gitu. Goodnya dalam artian? Ya, yang pertama adalah dari sisi steril. Steril. Yang kedua, penggunaan pestisida gitu. Jadi lebih sehat ya, relatif lebih sehat ya dibanding kalau kita kan nggak tahu tuh itu dikasih pestisida apa, kadang masih nempel, kadang masih ini. Kalau ini bisa langsung
fresh gitu ya. Fresh. Jadi kadang juga orang tuh membedakan hidroponik sama organik itu nggak ini kan. Nah, padahal hidroponik sama organik itu sesuatu yang dua hal yang berbeda ya. Hidroponik itu cara menanam, metode tanam. Organik itu adalah kondisi hasil tanamannya gitu Mas. Jadi organik itu menandakan bahwa ini tanaman memang dia nggak pakai kimia, dia benar-benar organik gitu. Nah, hidroponik itu juga bisa jadi organik. Sebagai contoh yang kita lakukan Mas, karena kita kan sekarang mau ekspor juga Mas. Mohon doanya juga mau ekspor. Mantap. Jadi ada negara-negara yang memang kalau misalnya kita mau ekspor ke mereka, kita harus terlebih dahulu ngurus sertifikat organik internasional. Nah, ini kita lagi ongoing sih. Progres, mudah-mudahan sih kita bisa gitu. Artinya itu. Kalau boleh saya wrap up lagi, peluang pertanian itu bisa sampai ekspor ya. Mantap juga ini. Nggak cuma memenuhi pasar lokal, tapi bisa ekspor ya. Betul. Itu baru satu sertifikat ya. Sertifikat apa lagi nih? Ya tadi GAP, Prima 2, Prima 3. Prima 2, Prima 3. Apa itu Prima 2, Prima 3? Prima 2, Prima 3 itu sebenarnya mirip-mirip ya Mas ya. Tapi jadi ada tingkatannya kalau di Dinas Pertanian itu dari Prima 3, Prima 2, terus Prima 1. Jadi angkanya makin kecil justru makin bagus. Ya. Prima itu apa? Ya Prima tuh ya lebih ke nama ininya aja sih Mas, sertifikatnya ya. Itu maksudnya mensertifikasi apa? Nah, kalau yang Prima 3 itu jaminan jaminan dari proses produksinya. Proses produksi. Kalau di Prima 2 itu pasca produksi, perlakuan pasca produksi. Jadi mutu untuk sampai ke konsumen. Packingnya, deliverynya gitu ya. Ya, perlakuan setelah panen itu seperti apa. Nah, Prima 1 itu lebih kepada garansi untuk bisa layak ekspor seperti itu. Yang akan diusahakan karena nanti mau ekspor itu ya. Dengan organik internasional itu. Iya. Menarik juga sih. Jadi sebenarnya peluang bisnis itu bisa dari mana-mana ya. Nggak cuma misalnya kalau kita yang dari akuntansi nggak cuma jadi auditor yang harus kerja 9 to 5. Terus atau mungkin kalau yang dari ini untuk persiapan pensiun segala macam kan bisa aja nanam di rumah kan. Betul. Bahkan sebenarnya Mas, kalau misalnya mau diseriuskan ya bisa aja patungan untuk bikin sesuatu yang memang skala industri gitu Mas. Karena kan sebenarnya secara ekonomi tadi ya itu bisa dibuktikan kok walaupun investasinya besar tapi nanti baliknya juga akan lebih cepat gitu selama kita benar nih dalam memanage hal ini gitu. Tadi Bro Ardi bilang patungan ya. Kalau boleh tahu family ini di-run berapa orang sih? Maksudnya apakah Bro Ardi sendiri atau patungan juga? Enggak, jelas. Saya ini sih saya berenam. Oh, itu kan patungan juga kan. Artinya untuk memulai bisnis itu kan nggak harus sendiri ya. Bisa patungan juga ya. Misalnya dan ini kan bisa juga nggak harus full time di situ, bisa ini kalau misalnya ada teman-teman yang ini pengen nyoba bisnis ini atau untuk misalnya saya sendiri kan ini ya pegawai ya. Jadi mungkin nanti kalau berangan-angan nanti kalau pensiun ngapain ya. Mungkin ini bisa jadi kongsi yang bareng-bareng teman-teman gitu. Betul. Bisa kita tanam itu ya. Betul Mas. Dan saya jamin selama benar ya Mas pengelolaannya gitu. Potensinya tuh besar sekali ke depan Mas. Gitu. Karena tadi yang saya bilang bahwa 2050 potensi pasarnya gede ya. Dan yang tadi itu ketika kalau kita lihat kondisi sekarang kan Ukraina sebagai penghasil gandum ini kalau cerita gandum ya. Dia terjadi perang pasokan dunia goyah kan. Padahal di Indonesia itu kan lahan pertanian banyak banget ya. Nah, kalau berarti gerak di melon, mungkin nanti teman-teman sekalian mungkin ada ide nanam di pangsa pasar apa kan gitu ya? Iya, jadi memang Mas, kita juga nggak menutup diri Mas. Dalam arti kan memang kita starting awal di melon. Karena yang paling kebayang waktu itu melon yang bisa kita lihat ada success story lah di Jepang gitu ya. Melon dijual sampai jutaan. Jadi sebenarnya kalau bahas 36.000, 40.000 sebenarnya itu kalau di Jepang ya udah standar Mas gitu. Nah tapi kan kita juga pengen untuk nanti gimana caranya teknologi yang udah ada ini ekspansi. Itu kita kembangkan untuk
komoditas yang lebih strategis, Mas. Sebagai contoh sekarang itu kita coba juga di cabai, Mas. Cabai. Nah, tapi masih dalam tahap percobaan ya. Cabai, terus habis itu bawang merah. Bawang merah. Itu orang Indonesia kan nggak bisa lepas dari cabai sama bawang ya. Itu bawang merah. Yang bagus. Terus habis itu kita juga di terong dan timun kita percobaan gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih memang ya visi kita itu kita jangan sampai usahakan memang supaya menguntungkan gitu ya. Tapi jangan sampai kita cuman nguntungin diri kita sendiri kan. Nah, kita juga harus melihat kira-kira dampak sosial dan dampak lingkungan yang dihasilkan seperti apa. Nah, itu makanya kita lagi memformulakan gitu gimana kalau teknologi pertanian ini kita bisa terapkan di komoditas yang lebih strategis gitu. Ini ya bisa dibilang melon itu baru satu ceruk. Masih banyak ceruk yang banyak lain banget. ya. Dan melon itu ya Mas ya. Melon itu kalau misalnya kita ya ini sebenarnya data di tahun 2018 sih Mas. Nah, melon itu kalau untuk konsumsi buah sayur di Indonesia itu hanya 2% Mas. Masih 2% ya? 2%. Masih nggak familiar kayaknya orang makan melon di Indonesia. Gitu. Kecil sekali sebenarnya. Kecil sekali, apalagi kita coba segmentasinya itu ke yang menengah atas. Lebih kecil lagi pastinya kan. Karena 2% itu kan total permintaan untuk melon gitu kan. Kalau ini kan di topnya piramida tuh untuk artinya pangsa pasarnya masih bisa diperlebar lagi. Masih bisa diperlebar lagi. Jadi dari melon sendiri pun itu bisa diperluas lagi. Nggak usah ekspansi ke produk lain, itu udah bisa. Ini ceruknya masih panjang. Betul. Ya, masih gede ya. Dan kalau dalam pemasaran ya Mas ya, kita belum ngomongin konsep yang namanya creating demand. Membuat permintaan. Jadi permintaan awalnya belum ada, ya kita yang buat, kita yang perluas gitu. Jadi gitu. Menciptakan pasar sendiri lah ya. Seperti itu Mas. Ini obrolan ini menarik banget sih. Tapi mungkin apa ya? Kalau boleh disingkat gitu. Pesannya Bro Adi untuk generasi sekarang gimana sih? Terkait apa aja terkait pertanian atau apa terserah. Kalau saya karena saya dari akuntansi UI ya Mas ya, saya mungkin berpesan kepada terutama mahasiswa FEB UI yang masih kuliah gitu ya, untuk ayolah kita nih punya background akuntansi, kita manfaatkan akuntansi ini untuk dunia pertanian gitu. Kenapa saya nggak ngomongin yang lain? Karena mungkin kalau di sektor lain udah banyak gitu, tapi di pertanian ini masih memerlukan tenaga teman-teman gitu loh, buah pikir teman-teman untuk bisa meningkatkan sektor pertanian ini menjadi lebih baik. Karena di sektor pertanian ini sebenarnya sangat strategis, hajat hidup orang banyak gitu kan ya, banyak yang perlu hasil pertanian gitu. Nah kita sama-sama ke industri pertanian, kita sama-sama sukseskan nih industri pertanian Indonesia gitu. Oh iya. Sama ini, kalau misalnya kayak saya ini yang pegawai nih, gimana nih pegawai atau yang mau pensiun gitu kan, kadang galau nih mau pensiun ngapain, atau pegawai kok jenuh gini-gini aja. Nah sebenarnya itu nanti ada dua ya Mas ya, ada dua gitu kan. Kalau orang yang tadinya bekerja gitu ya, kita ngomongin orang bekerja terus pensiun, itu ada yang satu dia motivasinya adalah tidak ingin kehilangan income. Walaupun dia pegawai mungkin nanti dapat uang pensiun segala macam, tapi mungkin kan jomplang lah, bisa bisa jadi seperti itu. Nah ini bisa Mas untuk terjun di dunia pertanian khususnya di hidroponik gitu. Terus kalaupun misalnya ada orang yang sekedar, aku biasa sibuk, terus jadi nggak ada kerjaan, malah sakit-sakitan ya. Nah hanya untuk hobi saja itu juga bisa. Atau kalau mau dua-duanya, jadi hobi juga tapi yang menghasilkan itu bisa, lebih bisa lagi gitu. Malah saya sarankan seperti itu Mas. Karena kalau misalnya kita melakukan sesuatu atas dasar kecintaan kita pada yang kita kerjakan itu nggak akan kenal waktu. Jadi apapun misalnya ada sesuatu hambatan di tengah jalan, itu kita akan hadapi dengan santai aja, chill gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang ya chill gitu ya. Kalau misalnya nggak seneng kan, kita ngoyo nih, nah itu kita anggapnya sebagai beban gitu. Malah tuh kalau bisa dua-duanya ya, misalnya jadi hobi juga. Hobi dapet,
ya duit bisa dapat gitu Dan ya. ini bisa banget Mas gitu. Iya, Belum iya. ngomongin ya Mas ya potensi bahwa pertanian ini juga bisa nanti dikembangkan ke sektor wisata. Ah, Nah ini juga kita lagi kembangkan juga nanti bisa seperti itu. wisata juga. Ke wisata, agrowisata. Agrowisata ya. Oke. Gitu. Tapi ya sebenarnya obrolannya menarik. Ini mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang Siap. agrowisata atau ini karena masih banyak yang bisa kita kulik, cuman apa namanya waktu juga yang harus memisahkan kita. Kita dipertemukan dengan takdir, mungkin ya ini kita akan terpisah di episode ini karena takdir juga. Kalau boleh saya simpulkan, pertanian itu sangat penting bagi kehidupan kita karena kita tiap hari juga makan dari hasil pertanian atau apapun yang kita konsumsi pasti dari pertanian. Walaupun kita makan daging itu kan juga makan hasil pertanian juga, nggak mungkin dia makan besi kan. Nah, dan untuk generasi sekarang nih, terutama yang kita sama-sama alumni FEB UI akuntansi atau nanti mungkin di teman-teman di manajemen atau teman-teman di ekonomi, pasar yang bisa kita masuki itu nggak cuma perbankan, keuangan, atau jadi dosen, atau di sektor yang selama ini kita terpikir hanya, alumni ekonomi juga kayak gini. Bro Ardi udah membuktikan bahwa alumni akuntansi itu bisa masuk ke sektor pertanian dan Famil sudah saya boleh bilang penguasa pasar lokal ya. Waduh, amin. Amin. Dan akan ekspansi ke tingkat ekspor. Ya kita doakan mudah-mudahan Bro Ardi ini bisa lebih mengembangkan pasarnya. Jadi kalau teman-teman sekalian itu beli ke supermarket atau ini lihat Famil itu dari alumni FEB UI. Terima kasih. Sampai jumpa di episode lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.